Saya mencoba akan berbicara, ada di sini Ketua Komjak, bicara yang mungkin belum dikemukakan oleh rekan-rekan kami sebelumnya. Pertama, saya termasuk dari awal bicara tentang kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung yang selalu mungkin menarget menjadikan penanganan kasus tipikor menjadi salah satu variabel keberhasilan. Akhirnya level Kejati sampai Kejari berlomba mencari kasus, ya. Sehingga apa yang terjadi ketika Kejari ditarget kasus sekian kasus, entah 5 kasus, Kejati 10 kasus, yang terjadi adalah Kejaksaan Negeri dibawa mencari-cari kasus. Kalau mencari-cari kasus, mencari-cari kesalahan, disinilah problem hari ini. Kalau mencari-cari kasus, mencari-cari kesalahan, disinilah problem hari ini. Ya, kita tahu semua laporan di beberapa daerah, wilayah, provinsi, kabupaten, kota. Bagaimana dipanggil-panggil oleh penegak hukum. Belanja-belanja modal ditanyain. Ini contoh saja. Apa yang dialami oleh Amsal Sitepu ini banyak terjadi pasti di wilayah-wilayah lain. Ya kan tidak masuk akal, Pak. Yang diperkerakan markup nilai 1 juta, Pak. Ini bicara soal jasa misalnya di industri kreatif. Inilah yang saya selalu katakan, mengutip Jaksa Agung Suprapto berkali-kali dia ngomong, jaksa dilarang mencari-cari salah, menemukan kesalahannya, mencari salah tidak dibenarkan. Sehingga kasus ini memantik reaksi publik. Kasus yang memantik reaksi publik 1000% berarti prosesnya dianggap tidak berkeadilan. Itulah mengapa kemudian di bawah nahkoda Komisi 3 Bang Habibur Rahman, selama ini konsen kami di Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat terhadap suara-suara keadilan yang dibawa oleh rakyat-rakyat kita di bawah. Bisa dibayangkan, Pak, masih kami lakukan RDP, beberapa kasus juga masih terjadi praktek-praktek abuse of power. Apa catatan yang paling penting saya mau katakan? Kasus yang menimpa Amsal Sitepu ini sudah dilakukan penahanan di penjara kalau tidak salah 131 hari. Lalu kemudian dakwaan jaksa dimentahkan oleh hakim karena putusan bebas. Pertanyaan saya, siapa yang mau bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Amsal Sitepu yang sudah menjalani hukuman penjara selama 131 hari? Apakah Amsal Sitepu mau menggugat jaksa? Melaporkan jaksa? Jaksa adalah organ negara, Pak, di bidang penuntutan dan pemberantasan korupsi. Kan apa upaya seorang Amsal Sitepu akan mempersoalkan nasibnya dengan melaporkannya? Kan tidak mungkin, Pak, lawan negara. Jadi saya berharap Pak Kejati, ini pembelajaran bersama, koreksi bersama kita, agar jangan kemudian kewenangan yang diberikan besar oleh negara itu disalahgunakan untuk dan atas nama undang-undang. Pak Ketua Bob tadi mengatakan, sebagai pelaksana undang-undang, kami yang mengawasi pelaksana undang-undang itu. Kami yang mengawasi pelaksana undang-undang. Karena itu sekali lagi, lewat rapat dengar pendapat ini, kami berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Pak Budiono tadi mengatakan akan melakukan eksaminasi. Kalau kemudian dalam eksaminasi ini ditemukan fakta-fakta yang betul-betul kasus ini yang sangat prematur dipaksakan mencari salah, saya kira semua pihak harus diminta pertanggungjawaban. Termasuk di dalamnya adalah
ada punishment kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus yang menuai reaksi publik ini. Saya kira itu catatan saya pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.